Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, tepat pada tanggal 25 Juli 2022, pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud, pulang ke pesantren Tebu Ireng setelah sebelumnya berangkat pada tanggal 2 Juli 2022 ke Tanah Suci Mekah guna melaksanakan ibadah haji. Dan sobat santri sekalian, tepat di belakang kami, para santri pesantren Tebu Ireng itu berkumpul untuk menyambut kedatangan Romo Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud, pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng. Dan setelah ini akan kita lihat bagaimana kedatangan Romo Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud, dan juga ada beberapa pesan atau wejangan yang akan disampaikan oleh beliau. Saya Alfa Rizal dari Tebu Ireng Online melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bunyai Farida Salahuddin Wahid, semoga selalu dianugerahi kesehatan. Yang saya hormati Kiai Mutahharun, dan yang saya hormati seluruh pengurus, pembina Pondok Pesantren Tebu Ireng. Yang saya banggakan, yang saya cintai, para santri. Ada yang belum pernah ketemu sama saya karena baru masuk di tanggal 27 kemarin ya. Ini alhamdulillah pada malam hari ini saya kembali dari perjalanan yang cukup panjang. Tadi siang saya nyampe di Surabaya sore hari, kemudian perjalanan ke sini, dan alhamdulillah sekarang bisa bertatap muka dengan para santri. Di perjalanan panjang, saya atas doa panjenengan semuanya, perjalanan haji yang saya tempuh berjalan cukup lancar dan semua bisa dilaksanakan dengan cukup baik. Dimulai dari tanggal 2 Juli yang rencana berangkat tanggal 3, tetapi kemudian ada penundaan proses visa, sehingga saya baru bisa berangkat tanggal 5 Juli. Artinya itu tanggal 6 Dzulhijjah. Jadi tiba di sana itu sudah tanggal 7 Dzulhijjah. Tanggal 7 Dzulhijjah, kemudian saya ngambil mikot di Jeddah, kan, kemudian tawaf. Akhirnya saya mengambil tawaf haji. Tawaf haji artinya saya mengambil haji ifrad. Nah, perjalanan cukup lancar, semuanya cukup lancar. Alhamdulillah, terima kasih atas doa-doanya. Dan saya yang tadinya merupakan undangan dari pemerintah, merupakan undangan dari
Raja Saudi, tapi karena lambatnya proses visa itu akhirnya dirubah menjadi mustasar dini. Jadi mustasar dini itu yang memberikan nasihat-nasihat kepada Amirul Hajj, dan itu merupakan bagian daripada Amirul Hajj. Nah, kemudian perjalanan haji mulai dari hajinya sendiri, mulai dari wukuf di Arafah, kemudian ke Muzdalifah, kemudian ke Mina, semuanya alhamdulillah berjalan lancar. Dan kita sendiri, bagi saya sendiri juga sesuatu yang luar biasa haji ini. Haji mengingatkan saya, mengingatkan kita semuanya kepada bagaimana hal ini kita mengambil contoh kepada Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam yang diciptakan, manusia yang diciptakan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala, awalnya diperkenankan tinggal di surga, dan kemudian beliau diberikan pasangan Ibu Hawa. Nah, ini semua kenikmatan yang ada boleh dinikmati yang ada di surga itu. Tetapi satu hal, Allah hanya melarang Nabi Adam itu untuk mendekati buah kulti, pohon kulti. Nah, itu tidak boleh didekati. Tetapi karena bisikan setan, akhirnya kemudian beliau memakan buah dari pohon kulti itu. Nah, itulah hasil bisikan dari setan. Itulah kemudian Nabi Adam melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa risikonya? Risikonya Nabi Adam dan juga Siti Hawa diturunkan ke bumi. Karena bisikan-bisikan itulah kemudian harus menanggung risiko diturunkan di bumi. Nabi Adam diturunkan di daerah India dan Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Nah, ini jarak yang cukup jauh antara Nabi Adam dengan Siti Hawa bisa diturunkan di bumi itu. Maka kemudian Nabi Adam tidak mudah mencari Siti Hawa itu. Lama sekali beliau mencari-cari, dan akhirnya Allah mengajari Nabi Adam untuk beristighfar. Beliau diajarkan doa Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Jadi berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah supaya diampuni kesalahan-kesalahannya. Maka kemudian beliau bertemu dengan Siti Hawa. Nah, inilah pertemuan ini, Nabi Adam bertemu dengan Siti Hawa ini di Jabal Rahmah. Nah, Jabal Rahmah inilah yang sekarang itu di tempat kegiatan-kegiatan haji ini. Jabal Rahmah itu adalah bagian daripada Arafah. Al-Hajju Arafah, maka pertemuan itu diabadikan menjadi satu daripada kegiatan haji, yaitu wukuf di Arafah. Jadi kalau kita wukuf di Arafah itu kita ingat Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke bumi, dipisahkan dengan jarak yang segitu jauh. Kemudian membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa bertemu. Karena apa? Karena mengikuti bujukan setan, bisikan setan. Nah, kemudian ini rangkaian haji itu semuanya menggambarkan bagaimana bisikan-bisikan setan itu berpengaruh terhadap manusia. Demikian juga rangkaian berikutnya, membalang jumroh. Kalian semua sudah tahu bagaimana cerita Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Siti Hajar membalang jumroh, melempari setan-setan. Nah, itu kekuatan iman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Nah, kemudian tawaf di Ka'bah yang sudah dilakukan
Bahkan sebelum manusia, malaikat sudah melaksanakan tawaf karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan pada tahun 10 Hijriah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji wada bersama rombongan yang sangat besar 1.500 orang. Dan disitulah beliau menyempurnakan aturan-aturan mengenai haji. Nah, aturan-aturan itulah yang kita sekarang, siapapun yang sedang melaksanakan ibadah haji harus mengikuti aturan-aturan itu. Dan rasanya setiap kali kita berangkat haji, begitu pulang kita lihat lagi, masih ada yang ketinggalan ini. Yang namanya di sana ada fardu-fardunya haji, ada wajibnya, ada sunatnya. Selalu kita merasa bahwa kita masih belum sempurna dalam melaksanakan haji. Maka bagi sebagian orang, ada yang kemudian berangkat lagi, berhaji lagi, ingin menyempurnakan apa yang kurang-kurang itu. Dan alhamdulillah saya semua perjalanan lancar. Saya bersama rombongan para ulama ada 24 orang. 24 orang ini termasuk salah satunya adalah tugasnya untuk memberikan saran-saran, nasihat-nasihat kepada Amirul Hajj. Dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Nah, ini berkat doa semuanya yang ada di Tebuireng ini. Semuanya, dan saya merasa terima kasih didoakan sehingga saya bisa melaksanakan kegiatan haji ini dengan lancar. Mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan dicurahkan barokahnya kepada saya dan kepada kita semuanya yang ada di sini. Demikian dari saya, mudah-mudahan nanti bergantian tahun-tahun berikutnya dari Tebuireng ini. Mungkin ya barangkali kalau santrinya belum, ya pengurus-pengurusnya dulu. Ini. Dan untuk itu marilah kita mohon kepada Allah bersama-sama supaya kita diberikan barokah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusan-urusan kita, dilancarkan urusan-urusan kita, dimudahkan para santri di dalam menuntut ilmu di Pondok Pesantren Tebuireng ini. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa alati wa dzurriyyati ashabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Shiratal mustaqim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'iman hamdan syakirin hamdan yuwabun majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhi sultanik. Allahumma salli wa sallim Muhammad salatan tunjina biha min dami lafal wa afat wa taqdilana biha jamil khajat wa tutahhiru biha min dami sayyiat wa tarfa'una biha indaka ladarajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil kharid khayati wa ba'd Muhammad. Rabbana fil lana wa li walidayya warham kama rabbana shighara wa li masyayikhina wa li muallimina wa li jami'il muslimat mu'minina minal akhiyai min wal awad. Allahumma inna dzikri wa syukri husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan wa rizqi wa tawbatan qabla maut wa rahmatan maut wa maghfiratan. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiyatan wa tamatu idin wa dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna wa ahlana min ahlil hadi Allah wa waladan wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa ayyumul dhair. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil barakati wa rizqi wa tawbatan qabla maut wa rahmatan maut wa firatan wa tajmana. Allahumma
aksina akibatana fil umuri kulliha wa ajir maqijiduna bil akhirah. Allahumma jamilna bil afiyati wassalamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa adhim jibatina damah innaka asma du'a. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatina wal khadirin wal khadiratin bi hadzal majlis min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa la tajal wa iyyahum min ahli syarri wa azhar wa isyan warzuqna wa iyyahum rizqan halalan thayyiban barakan warzuqna wa iyyahum ziyaratal buqat muqaddasatil adda manasikil haji wal umrati wa ziyarati inda hadrati nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam maratan ba'da maratin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al hajana hajan mabrura wa sya'na sya'in mashkura wa dhanban maghfura wa amalan sholihan maqbul tijarat lan tabur ya alima ma fis sudur akhrisna ya Allah minadh-dhulumati lan nur. Allahumma fa'alna fi ma'alamdana wa alimna ma yafanuzukna al-manafi'ah. Allahumma habib lana al-iman mal sholihan fazanhu fi qulbina wa karrihna kufra al-sana jawashidin. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min adh-dhair. Rabbana lizikrina wa badaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.